Halo semuanya, selamat datang di AS Center. Video ini saya akan bahas mengenai rangkuman pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sering muncul di dalam soal wawasan kebangsaan, tes P3K dan tes CPNS. Video ini saya buat agar teman-teman mudah mengingat pasal mana yang sering muncul atau yang menjadi pertanyaan di soal-soal wawasan kebangsaan. Pasal 1 membahas mengenai bentuk negara. Ayat 1, bentuk negara merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ayat kedua, kedaulatan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3, negara hukum. Pasal 2 ini membahas mengenai MPR. MPR terdiri dari DPR dan DPD. Ini pasal 2 ayat 1. Kemudian pasal 2 ayat 2, MPR bersidang setidaknya 5 tahun satu kali. Pasal 4 membahas mengenai presiden. Pasal 4 ayat 1, presiden memegang kuasa atas pemerintahan. Kemudian pasal 4 ayat 2, presiden dibantu oleh wakil presiden. Pasal 7 ini terkait masa jabatan presiden. Pasal 17 mengenai kementerian. 17 ayat 1, presiden dibantu oleh menteri. Pasal 17 ayat 2, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal 17 ayat 3, menteri punya bidang masing-masing. Kemudian pasal 18 ini terkait pemerintah daerah. Pasal 20A berisi fungsi dan hak DPR. 20A ayat 1 membahas mengenai fungsi DPR, yaitu legislatif, anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A ayat 2 membahas mengenai hak angket, hak budget. Ayat 3, hak lain, diantaranya mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, imunitas. Pasal 22E ini berisi mengenai pemilihan umum atau pemilu. Kemudian yang sering muncul dalam pertanyaan pada soal-soal tes P3K atau tes CPNS adalah pasal 28. Pasal 28 berisi terkait kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Selanjutnya pasal 28D, ini hak sama di mata hukum. Pasal 28E berisi kebebasan memeluk agama. Ini juga sering muncul dalam pertanyaan, yaitu pasal 28E ayat 1, memeluk agama, beribadah, memilih pendidikan dan pekerjaan. Pasal 28E ayat 2, meyakini kepercayaan sesuai nurani. Pasal 28E ayat 3, berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat. Pasal 28F, hak berkomunikasi. Pasal 28G berisi hak perlindungan diri pribadi, diantaranya pasal 28G ayat 1, perlindungan pribadi, keluarga, dan harta. Pasal 28H berisi hak hidup sejahtera, lahir dan batin. 28H ayat 1, sejahtera lahir batin. Pasal 28H ayat 2, kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapat manfaat yang sama dalam capaian keadilan. 28H ayat 3, jaminan sosial. Ayat 4, hak milik pribadi. Pasal 28I berisi perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM atau tanggung jawab pemerintah. 28I ayat 1, hak hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan nurani. Ayat 2, bebas dari perlakuan diskriminatif. 28I ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati. Pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemenuhan, pemajuan HAM, tanggung jawab negara. Kemudian pasal 28J berisi menghargai hak orang lain. Ayat 1, wajib menghormati HAM orang lain. Ayat 2, wajib tunduk terhadap pembatasan undang-undang untuk pengakuan dan penghormatan HAM. Selanjutnya pasal 29 ini berisi terkait agama. Ayat 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kebebasan beragama. Pasal 31 berisi mengenai pendidikan. 31 ayat 1, berhak mendapat pendidikan. 31 ayat 2, wajib pendidikan dasar. 31 ayat 3, Sisdiknas. Pasal 31 ayat 4, anggaran pendidikan minimal 20%. Pasal 31
ayat 5 memajukan iptek. Kemudian pasal 32 berisi kebudayaan. 32 ayat 1 budaya di tengah peradaban dunia. 32 ayat 2 bahasa daerah adalah kekayaan. Pasal 33 ini mengatur terkait perekonomian. 33 ayat 1 perekonomian asas kekeluargaan. 33 ayat 2 cabang produksi dikuasai negara. 33 ayat 3 bumi air dikuasai negara untuk rakyat. 33 ayat 4 demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat 5 ketentuan lain diatur undang-undang. Selanjutnya pasal 34 berisi kesejahteraan. 34 ayat 1 fakir miskin dipelihara negara. 34 ayat 2 jaminan sosial. 34 ayat 3 pelayanan kesehatan. Itulah pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang sering muncul di dalam soal-soal wawasan kebangsaan, baik tes P3K maupun tes CPNS. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Bagi Anda yang belum, semoga bermanfaat.